feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Hai, balik lagi di Deko Rumah. Karena kemarin banyak yang request untuk ngedesainin ruang gaming, maka dari itu kali ini gue bakal ngedesainin ruang belajar. Kali ini gue bakal ngedesain ruang gaming ukuran 6x4 meter dengan tema Gundam. Kenapa Gundam? Ya suka-suka gue lah, mau gue yang ngedesain. Ini gara-gara gue habis nonton videonya Ariel yang rakit Gundam. Gila sih Ariel, udah umur berapa? Masih kece bu. Untuk interior ruangannya gue pakai furniture yang ada di e-commerce kayak Tokopedia. Mau pakai Shopee, Lazada, Blibli, bebas. Kenapa pakai yang ada di e-commerce? Karena gue nggak mungkin pergi ke toko furniture satu-satu buat ngecek harga sama ngukur dimensi furniture-nya. Kira-kira gimana hasil desainnya dan butuh biaya berapa? Bakal mahal atau enggak? Ya pasti bakalan mahal sih. Kemarin gue ngedesainin kamar 3x3 meter, makan biaya sekitar 6 jutaan. Dan banyak yang bilang mahal. Untuk desain kali ini, encang-encingnya babe, tenang. Gue pasti bakal ngedesainin ruangan yang jauh lebih mahal. Ruang gamingnya gue jadi beberapa area, yaitu area gaming, area tempat tidur, working area, dan area santai serasa di pantai. Ruangannya gue bikin lantai mezanin gitu buat tempat tidurnya. Karena ada lantai mezanin, jadi plafon ruangannya lumayan tinggi. Salah satu tips biar ruangan kecil terasa lebih luas, yaitu dengan dingin plafonnya. Untuk ruangan 6x4 meter dengan tinggi plafon 4 meter, untuk sekali cat kira-kira butuh 7 liter cat. Untuk satu lapis cat. Kalau 2 lapis cat, jadinya butuh 14 liter cat. Cat putih yang 25 kg, harganya 559.888. Lantainya pakai vinyl white oak, harga per boxnya 530.000. Satu box itu untuk luasan 3,34 meter persegi. Dengan luasan ruangan 6x4 ditambah 2x4 untuk lantai mezaninnya, kira-kira butuh 10 box. Jadi totalnya 5.300.000. Kalau mau yang lebih murah, cukup pakai keramik putih polos. Kalau pakai keramik putih polos ukuran 30x30 cm, butuh biaya 933.600. Lantai mezaninnya gue pakai untuk tempat tidur. Naik ke atasnya pakai tangga monyet. Tangga monyetnya kalau lagi nggak dipakai bisa ditegakin, terus digeser ke pinggir biar nggak makan tempat. Makan tempat itu kalau misalnya lo nikung pacar temen lo sendiri. Kenapa disebut tangga monyet ya? Terus kenapa juga ada istilah cinta monyet? Ngomongin cinta monyet, gue pernah punya pengalaman cinta monyet yang aneh bin absurd. Waktu itu gue kelas 5 SD. Temen gue tiap ketemu gue selalu bilang, ada salam dari si anak cowok ini, sebutlah dia Kimia. Ku ingin miliki dia. Lo tau apa yang dilakukan Kimia kalau lagi ada gue? Tiap gue duduk di kelas, si Kimia akan berdiri di belakang gue sambil mengendus-enduskan hidungnya di atas kepala gue. Iya, dia mengendus-endus kayak nyium-nyium bau aroma rambut gue gitu. Terus dia bilang, ih bau. Dan hal itu dilakukan si Kimia gak cuma sekali. Antara lugu sama bodoh emang kadang beda tipis. Sejak saat itu, gue ngerti kenapa disebutnya cinta monyet. Kasurnya dengan lebar 180 cm, harganya 2.569.000. Kasurnya ada garansinya. Gue juga baru tahu kalau ada kasur yang ngasih garansi. Untuk spray dan bed cover kotak-kotak hitamnya harganya 365.000. Kalau mau yang warna polos, spray sama bed covernya harganya 355.000. Di bagian samping tempat tidur gue kasih kisi-kisi kayu. Kalau mau pakai pembatas ruangan yang nggak solid, bisa pakai kisi-kisi kayu kayak gini. Bagian atas tempat tidur gue kasih rak kotak-kotak dari kayu. Di beberapa kotaknya dicat warna biru gradasi, yang gue taruh random, terus dikasih lampu LED. Kalau mau yang lebih murah, bisa pakai ambalan kayu. Untuk satu kayu pinus ukuran 25x100 cm, harganya 39.880. Dan lebih cakep, tinggal dikasih lampu LED strip. Raknya bisa lo pakai buat naruh buku atau boneka voodoo, buat melet gebetan lo. Di samping kasur, kacanya dibikin full frameless. Bisa dipakai buat duduk-duduk santuy, melihat pemandangan sambil baca-baca buku, biar kelihatan pinter. Atau bisa juga kalau lo mau santuy sambil catcalling mbak-mbak yang lewat. Paling besoknya lo langsung trending di Twitter. Bagian belakang TV-nya bisa lo kasih lampu LED strip buat hiasan. Untuk kabinet TV-nya gue pakai yang ini. Kabinetnya bisa digeser jadi lebih panjang gitu. Lucu ya? Harganya 2.400.000. Atau kalau mau yang lebih hemat, lo tinggal split bill aja sama pasangan lo. Menurut kalian wajar nggak sih split bill waktu ngedate? Atau ya emang udah seharusnya cowok yang bayarin waktu ngedate? Kalau kata orang Singapura, you pay me. Kalau mau lebih hemat, pakai ambalan kayu, terus di bawah ambalannya tinggal dikasih lampu, biar kelihatan artsy. Area tidurnya bisa dipakai gegoleran sambil nonton sinetron azab, atau sambil nonton video stroberinya Siska Kol yang harganya 3 juta.
Untuk ruang santai, pada bagian dindingnya gue kasih gambar Gundam. Kenapa dibikin separuh-separuh? Biar kelihatan artsy aja. Kalau mau murah, ya lo gambar sendiri. Kalau nggak punya jiwa artsy, ya lo todong aja temen lo yang bisa gambar, terus minta harga temen. Kalau bisa gratis. Jangan lupa mintanya sambil marah-marah, terus bilang, ya elah gitu doang, pelit banget. Paling besoknya teman-teman lo bikin grup WhatsApp baru, tanpa lo. Sofanya pakai yang warna marin. Marin itu loh, band yang ada Bang Adamnya. Marin 5. Harga sofanya 2.550.000. Mejanya satu set 999.000. Meja kecil bisa ditarik buat meja samping. Buat karpetnya gue pakai yang motif ini. Harganya 270.000. Atau kalau lo mau ngusir tamu rumah lo tanpa terkesan ngusir, lo bisa ngeprint custom karpetnya pakai foto selfie lo. Gue jamin tamu nggak akan betah lama-lama ada di rumah lo. Biar gak kosong dindingnya, bisa pakai poster atau gambar buat hiasan dindingnya. Poster kayunya pakai yang premium. Untuk ukuran A1 harganya 450.000. Ini gambarnya gue gambar sendiri. Kalau mau yang anti mainstream, lo bisa taruh gambarnya Pak Tarno beserta kembarannya di kamar lo. Kemarin aja Pak Tarno habis perform bareng BTS. Kita tunggu collab selanjutnya antara Pak Tarno sama Bruno Mars. Ini adalah area belajar atau kerja dengan jendela yang menghadap ke kebun samping rumah lo. Itu pun kalau rumah lo punya kebun. Apapun ada di rumah lo, ya disyukurin aja. Ingat, nggak semua manusia terlahir sebagai Rafathar. Jendelanya pakai jendela lipat, jadi bisa dibuka full. Kalau lagi nggak dipakai buat belajar atau kerja, bisa lo pakai buat duduk-duduk santuy. Santuy tuh bukannya Bang Komeng. Spontan, santuy. Untuk area gaming, di kanan kirinya gue bikin rak kotak-kotak sama kayak yang di area tempat tidur. Di beberapa kotaknya random dicat biru gradasi, terus dikasih lampu LED. Kalau mau lebih murah, bisa beli rak yang udah jadi. Yang kayak gini harganya 317.000. Kalau anak sultan, lo bisa taruh action figure di rak-rak ini sebagai hiasan. Kalau lo rakyat jelata kayak gue, cukup lo taruh buku-buku aja di rak. Biarpun lo nggak kelihatan tajir, seenggaknya lo bakal kelihatan pinter. Ingat, lo bukan Ariel, jadi nggak usah sosokan beli Gundam yang mahal. Di bagian dindingnya juga gue kasih mural Gundam. Buat alternatif gambar Gundamnya bisa pakai lampu neon gitu, biar lebih artsy. Meja gamingnya kalau mau yang murah bisa pakai meja biasa. Harganya 749.900. Karena gue pakai 2, jadi totalnya 1.499.800. Terus tinggal lo kasih lampu LED di bagian belakang, bawah, sama samping meja. Jadi mejanya kelihatan mewah. Di bagian belakang monitornya juga bisa lo kasih lampu LED strip, biar makin cakep. Kalau mau kelihatan cute, lo bisa pakai kursi gaming yang warnanya pink. Harganya mulai dari 689.000. Lampu hias buat dindingnya gue pakai lampu segi 6. Untuk satu set, isinya ada 6 lampu, harganya 499.000. Gue pakai 2 set lampu, jadi totalnya 998.000. Lampu segi 6-nya bisa disusun suka-suka lo. Lo bebas buat nyusun lampunya mau seartsy mungkin, atau sealay mungkin. Lampunya bisa lo bentuk love, terus lo tambahin nama pacar lo, kayak love entin misalnya. Lampunya bisa dikontrol pakai remote gitu, terus warnanya juga bisa berubah-ubah. Siapa tahu kalau misalnya tiba-tiba lo pengen clubbing tapi malas keluar rumah, lo bisa pakai lampu ini. Atau kalau lo ngekos dan kosan lo ada jam malam ya, lo nggak perlu lompat pagar kosan demi clubbing. Lo cukup pakai lampu ini untuk party. Untuk PC gamingnya, kalau mau yang kencang mungkin harganya puluhan sampai ratusan juta. Kalau sekedar main ML, lo nggak perlu bikin ruang gaming yang harga PC-nya aja udah naujubillah. Lo ngemper aja di teras rumah lo. Paling males tuh kalau main ML, terus timnya random, ketemunya yang mainnya ucup-ucup, tapi bahasanya bahasa Ragunan. Ya satu tim yang 4 orang yang nyerang bareng-bareng, terus ada satu biji yang either nyelonong sendirian nyerang tower yang lain, atau malah hunting sendirian. Bisa nggak kalau nggak bisa main, paling nggak usah ngabsen binatang yang ada di Ragunan. Ngomong-ngomong soal gaming, dulu gue sempet main Dota. Hero favorit gue waktu main Dota itu si Cardell, yang sniper itu. Gue seneng pakai si sniper, bukan karena sniper adalah hero yang paling keren, bukan juga karena gue jago mainnya, tapi karena si sniper adalah hero paling oke buat nyampah. Saking seringnya nyampah, bahkan gue pernah nyampe gara-gara make si sniper. Untungnya gue cewek, jadi teman-teman gue nggak ngabsenin binatang Ragunan ke gue. BTW, kadang gue mikir ruang gaming sama interior love hotel itu beda-beda tipis. Kalau lo mau ruang gaming yang hemat budget, lo cukup beli lampu LED strip, terus lo tempel di sekeliling meja lo, di belakang monitor, atau di belakang speaker. Ini aja belum termasuk ongkir, biaya tukang, harga rakit PC gaming, sama action figure buat hiasan. Kayaknya total biaya interior ruang gaming dengan desain kayak gini beserta isinya bisa buat DP rumah. Ku menangis.